Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran masih di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah tentang pembelajaran digital bagian yang kedua. Di sini pembelajaran digital merupakan suatu metode atau sarana pembelajaran modern yang menggunakan teknologi digital untuk mendukung proses belajar mengajar. Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini memberikan banyak dampak termasuk di bidang pendidikan. Teknologi digital memungkinkan kita untuk mengakses dan berbagi informasi dengan cepat dari mana saja dan kapan saja. Hal ini memberikan kemudahan bagi proses pembelajaran. Dengan pembelajaran digital, peserta didik tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mereka dapat belajar bahkan hanya menggunakan perangkat genggam seperti contohnya smartphone. Selain itu, pembelajaran digital juga memungkinkan penyampaian materi pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif melalui berbagai media digital seperti gambar, video, simulasi, dan permainan edukatif. Hal ini dapat memotivasi peserta didik untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Oleh karena keunggulan tersebut, pembelajaran digital menjadi penting bagi pendidik untuk dikuasai. Pengetahuan akan konsep, bentuk, dan penerapannya dalam pembelajaran di kelas akan membantu pendidik memaksimalkan proses dan hasil belajar peserta didik. Melalui materi ini, diharapkan kita dapat memahami konsep dasar pembelajaran digital serta bagaimana penerapannya secara praktis di kelas. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah konsep dan prinsip pembelajaran digital, yang kedua pemanfaatan pembelajaran digital, dan yang ketiga adalah ragam pembelajaran digital. Oke, yang pertama adalah konsep dan prinsip pembelajaran digital. Pembelajaran digital di sini adalah suatu aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang menggunakan peran teknologi digital, baik dalam persiapan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembelajaran. Teknologi digital yang dimaksud di sini adalah internet, komputer, smartphone, tablet, dan lainnya. Pembelajaran digital berfokus pada penggunaan teknologi secara efektif untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Di sini, yang pertama adalah pengertian pembelajaran digital. Pembelajaran digital adalah praktik pembelajaran yang menggunakan teknologi secara efektif untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik. Pembelajaran digital menekankan pada instruksi berkualitas tinggi dan menyediakan akses ke konten yang menantang dan menarik. Pembelajaran digital juga menyediakan umpan balik melalui penilaian formatif serta peluang belajar kapan saja dan di mana saja. Di sini pembelajaran digital juga memiliki prinsip-prinsip dalam penerapannya. Yang pertama, personalisasi. Pembelajaran digital harus disesuaikan dengan kemampuan, pengetahuan awal, dan kenyamanan belajar peserta didik. Yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Pembelajaran digital juga harus mengedepankan partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, aksesibilitas. Platform pembelajaran digital harus mudah diakses peserta didik kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, penilaian, yaitu pemberian umpan balik dan evaluasi berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengukur pemahaman peserta didik. Yang kelima, sosialisasi, memungkinkan interaksi dan kolaborasi antar peserta didik dalam pembelajaran. Oke, di sini juga ada beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh pengajar dalam hal pengembangan pembelajaran digital. Yang pertama, pengajar harus secara aktif terlibat dengan proses pendidikan dan harus memahami kebutuhan dan harapan peserta didik. Yang kedua, pengajar harus berkolaborasi dengan peserta didik untuk mengumpulkan ide-ide mereka tentang apa yang seharusnya tercakup dalam pembelajaran atau pembelajaran digital. Yang ketiga, pengajar juga harus sangat akrab dengan bidang-bidang utama persoalan yang diajarkan agar relevan.
Yang keempat, pengajar harus mempunyai ide yang lebih baik yang menjadi keunggulan setiap pembelajaran dalam keseluruhan perencanaan kurikulum. Informasi dan aktivitas keterampilan yang tercakup dalam struktur tertentu. Yang terakhir adalah pengajar juga akan memahami bagaimana pembelajaran yang layak secara individual. Kapan suatu pelajaran perlu dikembangkan sebagai perubahan kebutuhan kurikulum terhadap arah baru atau perluasan yang mempertemukan tuntutan baru. Pengajar punya perasaan yang baik tentang pelajaran individual, yang mana perlu dikembangkan dan mana yang perlu dimodifikasi dari seluruh kurikulum. Poin yang kedua adalah pemanfaatan pembelajaran digital. Pemanfaatan teknologi pembelajaran digital perlu dilakukan secara tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Di bab ini akan membahas tentang pemanfaatan pembelajaran digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Di sini, dasar-dasar pemanfaatan pembelajaran digital, yaitu meningkatkan pembelajaran digital ke pembelajaran offline. Yang maksudnya di sini adalah menghubungkan pembelajaran digital dengan pembelajaran tatap muka. Hal ini tujuannya apa? Agar peserta didik dapat mengaitkan dan memahami materi secara keseluruhan atau menyeluruh. Yang kedua adalah mempelajari aplikasi praktis dari sebuah pengetahuan atau sebuah materi. Jika pengetahuan tidak diterapkan secara praktis, maka akan memasukkan atau menjejalkan banyak teori, dapat menjadi membosankan dan tidak produktif. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui dan menguasai aplikasi praktis dari topik yang sedang dipelajari. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan umpan balik yang berkesinambungan dan analisis kemajuan. Di sini maksudnya adalah sebuah pembelajaran digital yang dilengkapi dengan penilaian dan tes dapat membantu peserta didik dalam menilai pengetahuan mereka dan melacak kemajuan belajar mereka. Platform ini juga memberi peserta didik bagian umpan balik di mana mereka didorong untuk menambahkan saran, keluhan, atau umpan balik lainnya yang akan membantu dalam membuat platform pembelajaran digital dengan lebih baik. Yang keempat, mengaktifkan keterlibatan sosial, yaitu di sini adalah memfasilitasi interaksi sosial antar peserta didik. Hal ini memungkinkan terjadinya kolaborasi, diskusi, dan pembelajaran bersama yang dapat meningkatkan hasil belajar. Yang kelima, melalui berbagai pendekatan campuran, yaitu menerapkan pendekatan pembelajaran blended. Pendekatan ini mengintegrasikan berbagai media pembelajaran untuk mengaktifkan peserta didik dalam belajar mengajar. Di sini juga ada potensi atau fungsi pembelajaran digital yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari menurut Kenji Kitao. Yang pertama adalah sebagai alat komunikasi, pembelajaran digital memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien melalui email, media sosial, dan forum diskusi tanpa terbatas oleh jarak. Yang kedua, sebagai alat mengakses informasi. Pembelajaran digital dapat diakses kapan saja dan di mana saja untuk mencari referensi dan informasi terkini dalam bidang atau berbagai bidang. Yang ketiga, sebagai alat pendidikan atau pembelajaran, yaitu pembelajaran digital dimanfaatkan untuk mengembangkan perangkat lunak, pendidikan, dan pembelajaran elektronik yang dapat meningkatkan mutu dari pendidikan. Oke, lanjut di poin C, yaitu ragam pembelajaran digital. Menurut fandom, globalisasi saat ini merupakan suatu konsep yang jauh lebih sesuai untuk masuk dengan perubahan dalam sektor pendidikan tinggi. Kemudian menurut Edward dan pakar lainnya, yaitu Mas Al dan Grigor, ya, The World Bank Institute dan lainnya maksudnya. Menggunakan istilah globalisasi untuk menggambarkan suatu proses pengembangan sumber daya pendidikan yang meliputi tim pengembangan lokal yang berpartner dengan institusi terpusat. Contoh aplikasi penerapan pembelajaran digital yang pertama adalah
mobile learning, susah banget kalau ngomong itu. M-learning maksudnya. Di sini didefinisikan sebagai pembelajaran yang disampaikan atau didukung oleh teknologi mobil seperti smartphone. Yang kedua, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja selama peserta didik membawa perangkat mobil, maksudnya handphone ya di sini ya. Yang selanjutnya adalah keuntungannya antara lain fleksibel waktu dan tempat untuk belajarnya. Kemudian pengalaman yang menyenangkan dan keterampilan komputernya. Tapi di sini tadi yang kedua itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja selama peserta didik membawa perangkat mobil. Perangkat mobil maksudnya bisa handphone, bisa laptop. Tapi kalau komputer itu nggak bisa ya. Yang selanjutnya adalah terdapat 6 kategori M-learning menurut Traveler, yaitu teknologi driven mobile learning, menggunakan inovasi teknologi spesifik dalam lingkungan akademik. Kemudian yang B, miniatur portable air learning, menggunakan media mobile, wearable, dan teknologi genggam untuk menerapkan pendekatan dan solusi e-learning konvensional. Kemudian yang ke C, connected classroom learning, menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung pembelajaran kolaboratif. Kemudian yang ke D, informal personalisir contextualised mobile learning, menggunakan fitur tambahan seperti video capture untuk memberikan pengalaman yang sulit dilakukan. Dan yang E adalah mobile training support, yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerjaan dengan memberikan informasi dan dukungan. Yang ke F, remote mobile learning, digunakan untuk mengatasi tantangan lingkungan dan infrastruktur dalam memberikan pendidikan. Kemudian tadi kan yang pertama adalah mobile learning, yang kedua sekarang adalah media sosial atau sosial media. Contohnya di sini adalah Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter, WhatsApp, Line, dan lain-lain. Adalah suatu media online yang memungkinkan pengguna berpartisipasi dan bersosialisasi melalui internet. Terdapat berbagai teknologi media sosial yang mendukung hal-hal seperti audio, video, teks, gambar, fungsi, dan fungsionalnya berbeda-beda maksudnya di situ. Contoh teknologi media sosial untuk aktivitas berbagai pengalaman adalah blog. Kemudian microblogging, kemudian halaman buku sosial. Sedangkan untuk kolaborasi dan jaringan sosial adalah wiki dan situs jejaring sosial. Kemudian penelitian menunjukkan program campuran atau blended learning yang dirancang khusus untuk meningkatkan daya ingat dan keterampilan belajar. Kemudian yang ketiga di sini, pembelajaran elektronik berbasis awan atau cloud computing merupakan konsep di mana komputasi sebagai model penggunaan sumber daya seperti jaringan, server, penyimpanan aplikasi, layanan secara bersama-sama. Maksudnya layanan cloud ya di sini. Kemudian di sini maksudnya di sini gini, terdiri dari 3 layanan utama maksudnya. Yang pertama adalah SaaS atau Software as a Service, yaitu penggunaan aplikasi secara langsung seperti Google Drive. Yang kedua, PaaS atau Platform as a Service, menyediakan platform bagi pengembangan aplikasi. Yang kedua, IaaS atau Infrastruktur as a Service, penyediaan sumber daya infrastruktur seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Kemudian yang selanjutnya adalah keuntungan mudah untuk diakses, fleksibel, cepat, dan hemat biaya. Dari materi yang sudah kita bahas pada video kali ini dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama adalah pembelajaran digital yang merupakan proses pembelajaran modern yang menggunakan teknologi digital untuk mendukung proses belajar mengajar. Dan di situ juga ada beberapa konsep dan prinsip pembelajaran digital seperti personalisasi, partisipasi aktif peserta didik, aksesibilitas, penilaian, dan sosialisasi.
Teknologi digital memungkinkan akses informasi cepat dari mana saja dan kapan saja, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Materi pembelajaran juga lebih interaktif melalui media digital. Pembelajaran digital dapat dimanfaatkan dengan menghubungkan antara pembelajaran online dan pembelajaran offline. Mempelajari aplikasi praktis memudahkan atau mendapatkan umpan balik berkelanjutan, mengaktifkan keterlibatan sosial, dan belajar melalui pendekatan campuran. Di situ pun ada beberapa contoh aplikasi untuk pembelajaran digital seperti mobile learning tadi itu, dan media sosial, serta pembelajaran berbasis cloud computing. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang pembelajaran digital bagian yang kedua. Dan untuk pembuatan video ini saya menggunakan aplikasi Filmora Go di HP Android yang Pro ya itu ya. Kalau yang Pro kan banyak fitur-fitur yang dibuka dan bisa digunakan dan tidak ada watermarknya juga di situ. Ya, mungkin cukup itu saja. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.